Dani itu orangnya protektif banget kalau pacaran. Kadang kalau dia ada kerjaan ngerias model, pacarnya itu dikunci di dalam kamar. Lama-lama pacarnya capek, terus dia kabur. Ada laki-laki, ada cowok, badannya kurus banget. Dia ini dalam posisi, mohon maaf, telanjang bulat. Dia jongkok di situ. Tangannya itu terikat dengan tali tambang besar. Nah, dari pandangan mata biasa, mungkin Dani ini cuma kelihatan kayak orang sakit biasa. Tapi dari pandangan mata batin yang Tami punya, Tami itu ngelihat banyak banget sosok-sosok yang ada di sekeliling tubuh Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Tami yang asalnya dari Indramayu. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di sini kami mau menjelaskan lebih dulu dan menegaskan lebih dulu sebelum masuk ke ceritanya. Jadi perlu diketahui bahwa cerita yang akan kami ceritakan ini sebenarnya sudah lama sekali masuk di email kami. Email ini masuk di tanggal 1 September tahun 2020. Nah, tapi kenapa cerita ini belum juga kami angkat dan baru 5 tahun kemudian kami beranikan cerita ini untuk kami angkat. Nah, karena cerita ini sangat sensitif teman-teman dan menceritakan tentang seseorang yang mempunyai perilaku menyimpang. Jadi kami mohon untuk teman-teman yang mungkin pada saat nonton tayangan ini bersama anak-anaknya yang di bawah umur, harap tidak menonton tayangan ini. Jadi ada tokoh dalam cerita ini yang dia adalah seorang gay atau homoseksual. Dan dalam hal ini, dari awal kami jelaskan, baik aku pribadi dan juga kami semua yang ada di sini sangat menentang hal ini. Dan tayangan ini mudah-mudahan bisa memberi sedikit edukasi untuk kita semua. Karena pada saat ini kita tahu isu LGBT itu semakin merebak dan semakin meluas. Terutama kita tahu di TV, medsos, bahkan di Netflix. Di Netflix itu sering sekali menayangkan acara-acara atau tontonan bertema LGBT ini. Dan teman-teman harap berkomentar dengan bijak dalam video ini. Ya tentu kami sangat butuh sekali komentar dari teman-teman semua dalam kasus ini. Tapi kami mohon untuk mengutamakan adab. Karena kami sangat yakin sekali teman-teman atau penonton Kembara Sunyi ini umumnya sopan-sopan semua dan selalu mengutamakan adab ketika berkomentar. Dan menurut beberapa psikiater teman-teman, LGBT itu termasuk gangguan jiwa. Karena merupakan salah satu bagian dari gangguan jiwa, maka penyakit ini pun juga bisa menular kepada orang lain. Jadi kami ulang bahwa ini adalah penyakit yang bisa menular. Dan beberapa psikiater juga membantah pendapat sebagian masyarakat yang mereka juga berpendapat bahwa LGBT bukan sebuah penyakit. Jadi jelas bahwa ini adalah penyakit mental. Beberapa psikolog dari Indonesia itu menganggap bahwa perilaku LGBT ini sebenarnya bisa disembuhkan dengan terapi psikologis untuk mereka yang terpengaruh karena lingkungan. Dan ada juga terapi-terapi hormonal di rumah sakit untuk mereka yang mengalami karena faktor hormon.
Jadi perilaku LGBT ini lebih banyak terjadi karena salah bergaul dan juga kebiasaan dibandingkan dengan masalah hormon. Dan perilaku ini dapat dikurangi atau dihilangkan, bahkan perilaku yang baru terbentuk pun itu bisa dikurangi atau juga dihilangkan. Dan dalam perspektif Islam, ini sudah jelas dan terang sekali bahwa Allah menciptakan manusia sesuai fitrahnya, yaitu makhluk hidup yang berpasang-pasangan dan mengatur tentang kecenderungan orientasi seksualnya didasarkan pada pasangannya dan mengembangkan keturunan antara suami dan istri melalui sebuah pernikahan. Jadi sebelumnya kami di sini juga menyampaikan permohonan maaf kami kepada Mbak Tami selaku narasumber dalam cerita ini, karena cerita ini baru bisa kami angkat sekarang, dan ini tanpa permintaan dari narsum, tapi kemudian kami sepakat untuk menyamarkan nama-nama dalam cerita ini, termasuk nama dari Mbak Tami. Mbak Tami juga menyampaikan dalam emailnya bahwa jujur, dia sendiri ini sebenarnya agak ragu awalnya ketika menulis ceritanya. Di situ dia ada rasa takut, ada rasa nggak enak juga di hati, tapi sudah dipikirkan matang-matang dan Mbak Tami niatkan karena insya Allah nantinya banyak hal baik yang bisa diambil dari cerita ini. Jadi teman-teman, Tami ini asli dari Bandung, tapi sejak tahun 2002 dia pindah ke Indramayu bareng keluarganya. Tami ini adalah keturunan campuran, ada darah Cina Palembang dan juga Sunda Bandung Garut. Jadi sejak kecil, Tami itu sering banget ngelihat hal-hal yang aneh, entah secara langsung atau lewat mimpi. Tapi ketika kecil, Tami nggak ngerti apa yang dia lihat dan dia alami itu. Jadi dia nggak pernah cerita ke siapapun waktu itu. Dan ketika dia SMP, waktu itu dia masih tinggal di Palembang. Di masa itu Tami ini pernah sempat dijauhi oleh teman-temannya karena dia dianggap aneh. Bahkan ada yang pernah bilang kalau Tami ini gila. Karena setiap kali dia ngelihat hal-hal yang aneh, dia itu langsung teriak secara spontan. Nah inilah yang membuat teman-temannya kaget dan langsung menjudge bahwa Tami ini agak mengalami gangguan kejiwaan. Kadang dia tiba-tiba ngelihat ada bayangan hitam yang lewat, atau sering juga dia ngelihat ada sosok yang bukan manusia, itu tiba-tiba berdiri di pojokan. Dan situasi inilah yang membuat teman-temannya Tami itu malah semakin menjauh. Akhirnya disitulah Tami ini mengadu ke ibunya, tapi ibunya cuma bilang gini waktu itu, kamu itu belajar kontrol, Neng. Nggak semua orang bisa percaya dengan apa yang kamu lihat. Dan sejak itulah Tami mulai belajar lebih banyak diam, jadi apapun yang dia lihat atau dia rasakan, akhirnya dia pendam sendiri. Tapi anehnya, semakin dia pendam hal itu, ini semakin kuat rasanya. Pandangan Tami terhadap hal-hal yang tidak kasat mata itu malah semakin tajam. Sampai suatu waktu, dia pernah duduk di bangku kelas 2 SMP. Nah, tiba-tiba dia mengalami mimpi. Dia mimpi ketemu kakek dan neneknya, tapi dalam mimpi itu, kakek dan neneknya ini lagi dalam perjalanan, terus terjadilah kecelakaan di situ. Nah, dalam kecelakaan itu neneknya Tami ini meninggal di tempat. Jadi pagi harinya otomatis Tami cerita ke ibunya. Tapi ibunya cuma bilang, udahlah Neng, mungkin itu cuma bunga tidur. Udah kamu berpikir aja yang positif. Tapi ternyata seminggu kemudian ada kehebohan yang terjadi di rumah. Sore itu ada telepon dan ibunya Tami ini yang ngangkat. Dan seketika itu juga ibunya nangis setelah mendapat telepon ini. Ternyata di situ ibunya bilang bahwa neneknya Tami meninggal. Nah, Tami cuma bisa bersedih dengar kabar ini dan keesokan harinya di koran itu ternyata ada berita tentang kecelakaan mobil mewah di sebuah rumah makan dan berita tentang meninggalnya seorang nenek yang tidak lain adalah neneknya Tami. Jadi Tami masih ingat isi beritanya, kira-kira di situ dijelaskan ada saksi mata. Saksi matanya ini adalah seorang supir truk yang melihat ada sebuah mobil mewah masuk ke parkiran rumah makan. Tapi mereka ini nggak kunjung keluar. Dan pada saat dihampiri, di situ ada seorang wanita yang mencoba untuk membuka pintu mobil bagian supir. Dan begitu pintu mobil ini sudah terbuka, para penumpang yang ada di dalam itu kondisinya sudah lemas semua dan tercium aroma tape ketan yang sangat menyengat. Jadi ternyata waktu itu nenek dan kakeknya Tami ini baru pulang dari Jakarta. Mereka baru saja menghadiri acara kenegaraan.
Jadi perlu diketahui bahwa kakeknya Tami ini adalah seorang jenderal TNI di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, kakeknya Tami waktu itu pulang naik pesawat, tapi neneknya memilih pulang lewat jalur darat bareng bersama sopir dan juga pembantu rumah tangganya. Terus di tengah perjalanan, mereka mampir beli tape ketan. Nah, beli tape ketannya itu juga nggak sedikit. Mereka beli beberapa kilo untuk oleh-oleh. Nah, sebagian disimpan di bagasi mobil, sebagian dinikmati di dalam mobil. Mungkin karena mobil itu posisinya tertutup dan AC menyala, aroma tape inilah yang menyebabkan akhirnya mereka keracunan gas. Sopir dan pembantunya itu masih sempat selamat, tapi neneknya Tami meninggal di tempat. Dari situlah, Tami ini mulai sadar bahwa dia nggak cuma bisa ngelihat makhluk halus, tapi dia juga sering seperti diberi isyarat lewat mimpi hal-hal yang bakal kejadian. Nah, dari SMP sampai kuliah, ini terus terjadi. Tami sering kali mengalami hal-hal yang semacam ini. Bahkan sebulan sebelum ibunya Tami ini meninggal, dia pun juga sempat mengalami mimpi. Waktu itu Tami cerita, dan ibunya cuma senyum dan dia bilang ke Tami, "Kamu itu ada kelebihan, Neng. Tapi ingat, jangan disalahgunakan. Ingat juga kalau misalnya kamu pas lagi marah, itu kamu jangan ngomong sembarangan. Udahlah, anggap ini adalah kelebihanmu sendiri. Jangan sekali-sekali nyumpahin orang." Nah, Tami sendiri waktu itu nggak terlalu paham maksud dari ibunya. Sampai suatu sore, Tami dan ibunya ini lagi duduk-duduk di teras rumah. Terus ada ibu-ibu yang lewat. Tapi memang si ibu-ibu ini kebiasaannya itu, kalau lewat itu seenaknya. Dia nggak permisi, nggak nyapa, pokoknya nggak punya sopan santun lah. Dan di situ Tami ini ngomong ke ibunya, "Bu, itu orang kok selalu nggak sopan ya kalau lewat. Dia tuh kayak nggak punya sopan lah." Tapi ibunya jawab, "Udahlah, nggak usah diurusin, biarin orang yang seperti itu." Tapi beberapa saat kemudian, si ibu-ibu tadi itu balik lagi lewat depan rumah Tami, dan pas dia lewat itu ya masih sama sikapnya. Dia nggak nyapa, kayak nggak sopan sama sekali, dan nggak tahu kenapa, Tami tiba-tiba langsung spontan dalam hati itu dia ngomong, biarin jatuh nih orang." Dan entah kebetulan atau seperti apa, orang ini langsung jatuh persis di depan Tami dan ibunya. Ibunya Tami langsung nengok ke arah Tami dan dia bilang, "Nah, kamu kan sudah dibilang jangan ngomong sembarangan." Dari situlah Tami baru ngerti maksud dari pesan ibunya dulu. Bahwa dia sebenarnya nggak boleh ngomong sembarangan, bisa jadi nanti itu bisa jadi doa. Dan singkatnya, tahun 2002, mereka ini pindah ke Indramayu. Terus terang, daerah di Indramayu menurut Tami itu auranya beda banget. Auranya itu lebih berat, lebih mistis. Dan 2 tahun setelah mereka pindah di Indramayu itu, di tahun 2004 ibunya Tami itu meninggal dunia. Dan tepat setahun kemudian keluarga Tami kena banyak gangguan-gangguan aneh, dari mulai gangguan suara-suara aneh, sosok bayangan yang sering muncul, sampai dengan mimpi-mimpi buruk yang sering dialami oleh Tami dan keluarganya. Dan jujur waktu itu rumah ini jadi nggak tenang. Akhirnya keluarga Tami memutuskan untuk pindah kembali ke Bandung. Tapi Tami masih memilih tetap tinggal di Indramayu. Karena kalau Tami sendiri, dia ini sudah terlanjur betah tinggal di sana, apalagi di Indramayu itu ada banyak kegiatan seni dan juga kegiatan musik. Kebetulan Tami ini suka banget dengan dunia-dunia yang semacam itu. Karena Tami sendiri dikenal banyak orang sebagai seorang musisi. Nah, tahun 2012, dia bahkan pernah jadi gitaris dan juga vokalis metal wanita satu-satunya di Indramayu sana. Jadi hidup Tami waktu itu rame banget. Dia punya banyak teman, banyak acara-acara yang selalu dia ikuti. Sampai akhirnya tahun 2013, Tami ini mengenal seorang laki-laki namanya Gofar. Gofar ini asli Subang, tapi dia tinggal di Indramayu juga. Dia anak seorang pengusaha optik. Nah, disitulah mereka ini jadi akrab, mereka sering nongkrong bareng juga. Terus tahun 2014, Tami kenal dengan perempuan muda namanya Rika. Nah, mereka kenal itu di sebuah kafe. Akhirnya disitulah Tami memperkenalkan Rika dan Gofar, dan sejak saat itu, mereka bertiga ini jadi sahabat dekat. Nah, Rika ini adalah seorang pemandu lagu di tempat karaoke. Teman-temannya kebanyakan ya sesama LC dan juga beberapa teman-teman gay atau teman-teman homo. Nah, Tami tahu mereka semua ini karena Rika itu sering bareng mereka. Tapi Tami pribadi juga nggak begitu dekat dengan mereka. Bukan karena apa, tapi
Kayak seolah-olah tubuh Tami ini kayak menolak sendiri kalau terlalu lama di lingkungan yang seperti itu. Jadi pada akhirnya Tami ya cuma sebatas kenal dengan mereka, tapi dia sendiri nggak mau terlalu dekat dengan mereka. Terus suatu malam, mereka bertiga ini nongkrong di kafe. Gofar, Tami, dan juga Rika. Nggak lama kemudian datanglah beberapa laki-laki, mereka-mereka ini adalah gay. Salah satunya ada yang namanya Dani, teman dekatnya Rika. Dan sejak malam itu, ketika Tami ketemu Dani di jalan, misalnya ya mereka cuma saling sapa, kadang cipika-cipiki sebentar, terus ya masing-masing pergi. Waktu pun berjalan sampai awal tahun 2020. Tami dapat pesan dari Rika. Intinya, Rika bilang ke Tami, "Kak, mau ikut nggak kak nengok Dani kak? Dia sakit parah kak, koma." Sambil di situ ditambahi emot sedih. Tami sempat batin, ini kok kayaknya parah banget kok sampai Rika ngomongnya seperti ini. Dan nggak lama Rika juga ngirim foto ke Tami. Jadi di foto itu terlihat Dani ini lagi terbaring dengan kondisi yang telanjang. Di bagian bawah itu cuma ditutup sarung batik. Badannya itu tinggal tulang dan kulit. Kondisinya juga lemas. Rambutnya acak-acakan, kulitnya itu terlihat lebih gelap dan lebih hitam. Jadi benar-benar nggak seperti Dani yang dulu sering dilihat oleh Tami. Dia yang selalu rapi dan wangi, tapi waktu itu kondisinya benar-benar parah. Tami ketika membaca chat dari Rika itu dan setelah ngeliat foto Dani, dia langsung membalas, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." "Sakit apa dia, Dek? Terus kapan kita mau ke sana?" Jujur waktu itu sebenarnya Tami sendiri ini agak ragu, karena biasanya kalau Tami datang ke orang yang kena hal aneh semacam itu, efeknya ini suka balik ke dirinya sendiri. Dan ini sudah sering dialami oleh Tami, dan nggak tahu kenapa waktu itu Tami yakin sekali kalau Dani ini terkena hal-hal yang ganjil, entah dari siapa. Terus setelah Tami ngomong seperti itu, Rika jawab, "Kalau malam ini gimana kak, habis Isya kita berangkat ke sana." Ini soalnya info dari keluarganya, Dani ini katanya sudah koma 2 bulanan. Dokter dan juga rumah sakit yang berbeda ini nggak juga menemukan penyakitnya. Semua hasilnya normal. Terus sekarang di rumahnya ini lagi ada ustadz, Kak. Nah di situ, Tami ini setelah berpikir sebentar, akhirnya dia bilang ke Rika, "Dek, kayaknya aku nggak bisa ikut ke sana ya, Dek." Nah sebenarnya yang terjadi di momen itu, kondisi Tami ini tiba-tiba mulai ngerasa berat. Dadanya itu terasa sesak, tapi di sisi lain dia juga kasihan sebenarnya ke Dani, karena bagaimanapun juga Tami kan juga mengenal Dani. Tapi Rika di situ tetap jawab, "Kak, kasihan Dani kak. Aku jemput gimana kak, please." Jadi Rika ini agak maksa ke Tami waktu itu. Akhirnya Tami pun juga nggak bisa ngelak. Dia bilang ke Rika akhirnya, "Ya udah deh, nanti jemput aja." Nah ternyata sampai habis Isya, Rika itu belum juga datang. Dia baru datang itu sekitar jam 10 malam. Dan dia waktu itu datang ini bareng Gofar. Tami di situ sempat ngomel-ngomel, "Aduh deh, ini kok malam banget gini, katanya habis Isya." Rika jawab di situ, "Ya kak, maaf kak, tapi kondisi di rumah Dani ini masih rame kok kak. Masih ada Pak Ustadz juga dan ada orang rumah sakit juga. Mereka lagi bahas soal Dani." Akhirnya Tami pun berangkat, dia ikut. Perjalanan menuju ke rumah Dani itu sekitar 20 menit, jalanan masuk-masuk ke desa, dan desanya sepi, cuma beberapa lampu jalan yang nyalanya itu juga redup. Ternyata rumah Dani itu sederhana sekali. Kalau kata orang, ini rumah-rumah gedek. Jadi kayak kontras banget lah dengan kehidupan Dani selama ini. Dan dinding-dindingnya itu terbuat dari bilik bambu. Penerangannya juga minim, cuma lampu bolam yang warna kekuningan itu. Begitu turun dari mobil, badan Tami ini langsung terasa berat. Nafasnya itu langsung sesek. Terus Tami ini langsung otomatis berbisik ke Rika, "Dek, kok badanku berat banget ya?" Rika jawab, "Udah kak, kuat ya kak, kuat ya kak." Tami akhirnya narik nafas panjang, terus dia mulai baca istighfar pelan-pelan. Nah, di halaman rumah itu sudah banyak orang. Di depan rumah itu ada halaman dengan alas tanah yang padat. Di bagian sisi kiri, itu ada teman-temannya Rika semua, termasuk para LC dan juga beberapa teman-teman laki-laki temannya Dani yang mereka juga homo, mereka juga gay. Nah, mereka ini duduk sambil ngerokok, dan sebagian dari mereka itu yang perempuan-perempuan itu masih pakai baju kerja. Artinya ya, pakaian mereka ini terlihat nggak sopan, yang cewek itu sangat terbuka sekali, kelihatan auratnya. Sedangkan mereka yang homo-homo ini, mereka lagi ngobrol. Kadang sesekali mereka juga ketawa-ketawa. Dan yang miris adalah pemandangan di sana. Di bagian sisi kanan rumah,
Artinya persis di hadapan teman-teman Dani itu ada tetangga-tetangga yang ada di sekitar itu, umumnya dari mereka ini bapak-bapak. Dan terlihat dari busana mereka, mereka ini kayak jamaah masjid atau jamaah pengajian. Jadi mereka itu pakai baju koko dan juga gamis. Mereka duduk di situ sambil zikir. Jadi begitu sampai di halaman rumah Dani, Tami langsung melihat dua dunia yang berbeda, yang suasananya juga berbeda di tempat yang sama. Sebuah pemandangan yang sangat kontras sekali. Di situ kita bisa membayangkan situasinya seperti apa. Di bagian kanan, ada bapak-bapak para tetangga itu yang sedang khusyuk membacakan zikir untuk kesembuhan Dani. Sedangkan di sisi depannya, ada teman-teman Dani yang umumnya dari mereka ini adalah mbak-mbak Elsie yang busananya minim, ketat, dan gak pantas lah dilihat di tempat yang seperti itu. Ditambah lagi para laki-laki teman Dani yang semuanya gay. Mereka asik ngerokok sambil ngobrol di situ. Seolah cuek lah dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ya singkatnya sekitar setengah jam mereka nunggu di luar itu. Setelah itu ibunya Dani ini keluar. Wajah beliau itu kelihatan capek banget. Terus beliau bilang ke Rika dan juga Tami ini, beliau bilang hasil medisnya ini nggak ada apa-apa mbak, semuanya normal. Nah semua yang mendengar ini langsung merinding. Nggak ada yang bisa dijelaskan lagi. Terus ibunya Dani ini balik lagi ke dalam. Orang-orang dipersilakan gantian masuk untuk ngelihat kondisi Dani. Tami waktu itu memilih untuk tetap di luar. Karena Tami sudah bisa nebak, kalau misalnya dia ikut masuk, bisa jadi tubuhnya itu akan bereaksi aneh. Jadi dia nunggu di halaman bersama Gofar, sementara Rika masuk lebih dulu. Dan setelah semua orang yang datang malam itu pamit satu persatu, mereka keluar dari halaman rumah, suasana jadi agak lebih sepi. Disitulah kemudian Tami memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Nah, waktu itu sekitar jam setengah 12 malam, di situ tinggal beberapa orang yang ada di dalam rumah, termasuk ada Tami, Rika, Gofar, dan ada seorang ustadz dan juga keluarganya Dani. Tami memilih untuk duduk di pojok ruangan. Dia nggak banyak ngomong. Dia cuma mendengarkan mereka semua ngobrol pelan sambil sesekali mereka ngelihat ke arah tubuh Dani yang masih terbaring koma di situ. Nah, dari pandangan mata biasa, mungkin Dani ini cuma kelihatan kayak orang sakit biasa. Tapi dari pandangan mata batin yang Tami punya, Tami itu ngelihat banyak banget sosok-sosok yang ada di sekeliling tubuh Dani. Jadi mereka itu kayak mengelilingi Dani dan sosok-sosok ini jelas bukan manusia. Ada yang dilihat oleh Tami, sosoknya itu perawakannya hitam semua. Nah, sosok ini kayak nempel di dadanya dan juga di bahunya Dani, ada juga yang melingkar di kakinya Dani. Dan di pojok ruangan, persis di sisi kakinya Dani, itu ada satu sosok besar warnanya hitam semua. Bentuknya memang samar, tapi jelas matanya itu mengarah terus ke arah Dani ini. Jadi di situ, Dani ini dikelilingi banyak banget sosok hitam. Dan Dani masih dalam keadaan koma. Tapi kadang kakinya itu juga bergerak pelan. Matanya itu kadang sempat kebuka sedikit. Dia sempat ngelihat ke atas bentar. Dan pada saat itulah, hawa di dalam ruangan itu mulai berubah. Tami sendiri mulai merasakan ada hawa panas yang gak wajar di sekitar punggungnya dan di sekitar lingkungannya itu. Panasnya itu benar-benar kayak bara api. Dan kepala Tami ini mulai pusing, pandangannya juga mulai muter-muter mirip kayak orang yang lagi kena vertigo. Dia akhirnya ngasih kode ke Rika. Dan Rika langsung paham waktu itu, akhirnya Tami keluar ditemani oleh Gofar. Di luar, Tami duduk di kursi kayu, tapi kondisi tubuhnya ini sudah nggak bisa fokus, pandangannya ini sudah mulai kabur. Pas Gofar ngomong, Tami cuma bisa diem, nafasnya juga pendek. Rasanya itu kayak ada yang bergerak dari ulu hati menuju ke dada. Dia usap pelan lah di bagian dadanya sambil dia terus baca istighfar. Gofar yang sudah tahu kondisi Tami, dia langsung manggil Rika. Nggak lama kemudian Rika pun keluar dan langsung megang bahunya Tami. Tami masih berusaha untuk sadar penuh, dan Tami ngomong ke Gofar dan Rika. Dia agak tegaskan ngomong ke Rika waktu itu, "Dek, ayo kita keluar dulu dari halaman rumah ini, Dek. Bawa aku jalan keluar. Ini ada yang mau masuk ke aku." Nah, Tami ngomong seperti itu karena dia tahu kalau dia tetap di situ, nggak lama lagi dia pasti bisa kesurupan. Dan Tami nggak mau kejadian itu di depan keluarganya Dani. Jadi Tami minta untuk dibawa keluar supaya dia bisa lepas dari gangguan itu. Akhirnya mereka jalan cepat menuju keluar halaman. Begitu sampai di pinggir jalan, tiba-tiba air mata Tami ini keluar deras. Dia tiba-tiba nangis sesenggukan. Dan nggak tahu kenapa juga dia bisa tiba-tiba spontan nangis kejer. Dan jelas ini bukan tangisan biasa.
kondisi Tami waktu itu masih sadar. Tapi perasaan di dalamnya itu kayak hancur banget, ada sedih yang dalam sekali, kayak ada rasa kehilangan yang besar. Akhirnya Tami jujur, dia ngomong ke Rika, "Dek, ini percaya atau enggak, ini yang nangis bukan aku. Aku cuma ngerasain aja, sedih banget rasanya. Dalam itu rasanya sesek, kayak nyesel banget. Kayak ada yang minta tolong tapi nggak bisa." Nah, Rika yang ngelihat Tami nangis ini cuma bisa bilang, "Iya kak, aku tahu kok kak. Yuk jalan terus ke sana yuk, itu ada bengkel yang tutup, tapi lampunya masih nyala. Kita duduk aja di depan bengkel yang tutup itu." Akhirnya mereka pun jalan bertiga. Nah, waktu jalan itu Tami ini masih terus nangis sesenggukan. Air mata ini keluar terus, tapi mulutnya tertutup rapat. Sampai di depan bengkel itu akhirnya mereka duduk, Tami mulai fokus lagi. Dia berusaha untuk mengontrol kondisi tubuhnya. Tami tahu dan dia bisa merasakan waktu itu ada yang sudah berusaha masuk ke tubuhnya. Jadi separuh kesadaran Tami ini masih bisa dia kuasai, separuhnya lagi itu kayak ada yang mau ngikut. Disitulah dia berusaha untuk melawan, untuk mengeluarkannya sendiri. Dan cara seperti itu memang sudah sering dia lakukan, meskipun belum bisa sepenuhnya dia kuasai. Nah, biasanya Tami ini baru bisa nahan setelah gangguan itu masuk setengah jalan. Perlahan akhirnya tangisnya itu berhenti, tapi badannya mulai menggigil. Rasanya itu dingin banget, dan di tengah rasa yang dingin itu, Tami tiba-tiba mendapat sebuah penglihatan. Ada semacam potongan gambar, tapi alurnya cepet banget. Dan itu membentuk semacam puzzle bergambar. Yang Tami lihat adalah, ada laki-laki, ada cowok, badannya kurus banget. Dia ini dalam posisi, mohon maaf, telanjang bulat. Dia jongkok di situ. Tangannya itu terikat dengan tali tambang besar. Nah, si cowok ini nunduk terus dan dia nangis terus-terusan. Wajahnya itu kayak penuh ketakutan dan penuh penyesalan. Di bawahnya itu kayak ada genangan air yang luas sekali, entah laut, entah danau waktu itu. Dan warna langit di sana itu kayak warna-warna senja. Di belakangnya berdiri sosok hitam, dan sosok ini besar banget, sama persis seperti yang Tami lihat di pojokan rumah Dani tadi. Tapi gambar itu cuma muncul sekitar 10 detikan terus hilang. Tami diem, dia masih bengong di situ. Di pikiran Tami ini cuma satu. Siapa yang kira-kira mau masuk barusan di tubuh Tami? Masa iya ini adalah sosok yang menyerupai Dani? Tapi di satu sisi lain Dani kan masih hidup. Tami akhirnya menceritakan semua yang dia lihat kepada Rika dan Gofar. Tapi Tami pesan ke mereka berdua supaya jangan membocorkan ini ke keluarganya Dani. Tami itu takut nantinya malah membuat panik dan malah membuat tambah kacau. Nah, mereka berdua pun setuju. Terus setelah itu, Tami minta untuk segera pulang. Karena badannya lemes banget, Tami tahu dia nggak bisa lagi masuk ke halaman rumah itu malam itu juga. Jadi dia memutuskan untuk harus pulang. Dia nggak mau masuk lagi ke dalam. Jadi dari bengkel mereka duduk tadi, Tami dan Gofar langsung menuju ke mobil. Sedangkan Rika ini masuk dulu ke dalam rumah untuk pamit ke ibunya Dani. Dan dalam perjalanan pulang itu suasana di mobil ini langsung hening. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba gambar-gambar yang tadi terlihat oleh Tami ini muncul lagi, tersusun lagi. Kali itu bukan gambar lagi, tapi kayak sebuah rangkaian kata-kata. Ini muncul di kepala Tami, semacam ada pesan yang muncul sendiri. Tami tiba-tiba langsung berbisik pelan. Ini Dani ini kemakan janjinya sendiri. Dia sudah melakukan perjanjian dengan bangsa jin. Dan seketika itu juga, Tami langsung merinding, kepalanya langsung pusing, dia minta istirahat sebentar. Rika cuma diem, dan sebelum turun dari mobil itu Rika bilang, "Kak, besok aku mau ke rumah Dani lagi siang-siang, Kak. Kakak mau ikut nggak?" Tami langsung jawab di situ, "Ayo deh, aku juga masih penasaran. Aku pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi sama Dani itu." Nah, singkatnya, keesokan harinya, sekitar jam 2 siang, mereka menuju ke rumah Dani lagi, tapi Gofar nggak ikut waktu itu. Dan begitu sampai di rumah Dani, suasana rumah itu masih sama. Di ruang tengah, Dani ini masih dengan posisi yang terbaring, dia telanjang tapi cuma ditutup kain sarung di bagian bawahnya. Ibunya Dani duduk di sampingnya, sambil sesekali merapikan selimut dan juga mengusap rambut Dani. Wajah beliau itu kelihatan capek banget dan kelihatan beliau ini bersedih. Rika mulai tanya di situ. Dia tanyanya ini pakai bahasa Indonesia campur bahasa Jawa. Dan dia kalau manggil ibunya Dani itu dengan panggilan Mak. Di situ Rika tanya, "Mak, ki piye to Mak, awalnya kok Dani bisa kayak gini? Aku wis suwe ora ketemu Dani soalnya. Tahu-taunya di grup sudah ada kabar Dani koma 2 ulan, aku kaget."
Intinya di situ Rika tanya ke ibunya Dani, "Bu, ini awalnya kenapa kok Dani ini bisa seperti ini? Karena aku ini sudah lama nggak ketemu Dani. Tahu-taunya ada kabar di grup kalau Dani ini sudah koma 2 bulan. Terus ibunya Dani ini jawab, "Nggak tahu ya nak, katanya sih Dani ini lagi puasa mutih. Ini sudah 2 minggu sebelum dia sakit itu." Terus Rika lanjut nanya lagi, "Loh Bu, maaf ya, ini apa jangan-jangan karena Dani yang pasang banyak susu itu? Soalnya aku tahu Dani ini sering pasang susu di tempat yang beda-beda. Kadang dia dapat susunya itu dari Majalengka pernah, Sumedang juga pernah, dan Cirebon juga pernah. Tapi tiap dia pulang habis masang susu, dia itu suka ceritanya ke aku." Terus ibunya jawab di situ, "Iya, kalau itu ibu juga tahu. Tapi semalam susunya itu sudah diambil sama Pak Ustadz, tapi cuma satu. Katanya itu yang paling kuat." Nah, Tami yang dari tadi diem, akhirnya dia buka suara. "Ibu, maaf ya Bu, tapi di badan Dani itu banyak banget. Nggak cuma satu ini." Terus ibunya ngangguk, "Iya, Pak Ustadz juga bilang gitu kok. Tapi yang diambil semalam itu katanya yang paling kuat, rajanya." Nah, Tami masih ragu. Terus dia ngomong lagi, "Bu, coba deh Bu, lihat ke kamarnya Mas Dani. Siapa tahu ada barang aneh-aneh di sana. Ini bisa jadi petunjuk." Dan sekilas ketika Tami ngomong seperti itu, sosok hitam besar yang Tami lihat malam sebelumnya, itu ternyata masih ada di pojok ruangan. Dia berhenti di situ diam, dan dia ini tiba-tiba mendekat ke arah Dani, langsung megang kakinya Dani. Nah, sosok ini awalnya berdiri diam, tapi menatap tajam ke arahnya Dani. Akhirnya Tami diam di situ, dia mengabaikan sosok tersebut. Terus ibunya Dani bilang, "Oh iya, coba ibu lihat ya ke kamarnya Dani ya. Kamu mau ikut nggak?" Tami dan Rika jawab, "Nggak usah Bu, kami di sini aja nemenin Dani." Terus ibunya pergi menuju ke kamar Dani, sementara Tami dan Rika ini, mereka berdua itu nunggu di ruang tengah. Nggak lama kemudian, beberapa menit setelah itu, Rika ini dapat telepon. Dan ini yang telepon Rika itu kebetulan adalah temannya Dani juga, namanya Yoga. Yoga di telepon itu tanya ke Rika, "Mbak, kamu di mana Mbak? Ini aku lagi di rumah Dani, ini ada di depanku dia." Terus akhirnya Yoga ini langsung cerita, "Mbak, kamu pengen tahu nggak awalnya kenapa Dani melakukan puasa mutih itu?" Terus Rika juga kaget loh, ini kok tiba-tiba Yoga ngomong seperti ini. Jadi di situ Rika ya jawab, "Loh, tahu ceritanya Gimana ceritanya Aku kebetulan lagi sama Kak Tami juga nih, pengen tahu juga." Di situ akhirnya ceritalah Yoga. Jadi gini, Dani itu orangnya protektif banget kalau pacaran. Kadang kalau dia ada kerjaan ngerias model, pacarnya itu dikunci di dalam kamar. Lama-lama pacarnya capek, terus dia kabur. Tapi kaburnya itu ke rumah aku, maksudnya ke rumah Yoga ini. Nah, dari situlah Dani mikirnya bahwa Yoga yang ngerebut pacarnya itu. Jadi yang dimaksud pacar Dani ini adalah sesama laki-laki, teman-teman. Dan perlu diketahui, menurut para psikolog, kalau sudah menyangkut pasangannya, kaum gay atau kaum homoseksual dan LGBT ini akan gelap mata. Dan mereka nggak segan-segan untuk melakukan tindakan keji. Jadi mereka itu kayak posesif, hyperprotective. Dan jika merasa dikhianati, nggak segan-segan akan menyakiti, bahkan bisa membunuh. Nah, mungkin teman-teman ingat kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Rian Jombang. Dia adalah seorang gay juga yang membunuh banyak korban. Dan diketahui, Rian ini juga sangat posesif. Dia sensitif juga orangnya, dan aneh dibanding orang normal. Karena beberapa psikolog, sikap posesif mereka ini didorong karena pasangan gay dan juga lesbian itu cenderung lebih sulit untuk menemukan pasangan mereka dari pasangan normal. Jadi ketika sudah menemukan pasangan, biasanya mereka mempunyai rasa memiliki yang tinggi. Inilah kenapa kaum LGBT itu terlihat lebih posesif pada pasangannya, seperti halnya yang dilakukan oleh Dani juga. Nah, Yoga juga cerita ke Rika dan juga Tami di telepon itu, bahwa Dani itu sempat marah besar ke Yoga. Dan pada saat itu, Dani sempat memusuhi Yoga. Terus ada kejadian lainnya waktu itu. Jadi ada teman-teman mereka yang semuanya ini juga kaum homo. Mereka semua itu lagi main ke rumah Yoga. Kebetulan waktu itu pacarnya Dani ini juga ada di rumah Yoga. Nah, di satu momen, teman-teman mereka itu ngeliat pacarnya Dani ini lagi ada di kamarnya Yoga. Jadi disitulah makin yakin Dani kalau Yoga yang ngerebut pacarnya. Dari situ muncullah gosip-gosip. Nah, waktu itu Dani bilang gini,
Aku bakal balas rasa sakit ini. Lihat aja, aku balas mereka semua. Dan sejak itulah Dani ini mulai berubah. Dia jadi lebih sering murung, jarang nongol, terus tiba-tiba dia ngilang. Dan pas muncul lagi, sudah ada di rumahnya, katanya dia lagi menjalankan puasa mutih. Dan nggak tahu sebelumnya dia ini mendapat ilmu itu dari mana. Yang jelas, Dani mendapatkan ilmu-ilmu ini dari dukun. Nah, Tami dan Rika kaget mendengar cerita itu. Tami dan Rika saling pandang, dan di kepala Tami waktu itu potongan-potongan kejadian ini mulai tersambung lagi kayak sebuah puzzle itu yang mulai semakin lengkap. Tami tahu arah ceritanya ini kemana, tapi dia tahan lebih dulu. Karena biasanya kalau Tami membiarkan itu berjalan, badannya itu pasti langsung bereaksi. Dan setelah mendengar cerita dari Yoga siang itu, suasana di ruang tamu Dani itu jadi semakin tambah berat. Rika ngelihat ke arah Tami itu lumayan lama. Tami diam terus karena kepalanya ini mulai berat lagi. Tami tahu biasanya kalau harus terpaksa membicarakan dengan topik yang seperti itu terlalu jauh, efeknya ini pasti langsung ke badannya sendiri. Tapi potongan-potongan kejadian di kepala Tami ini sudah mulai tersusun jelas. Tami akhirnya ngomong ke Rika, "Dek, Dani itu dia ketemu orang yang salah waktu dia lagi galau itu. Dia salah amalan ini. Dia juga nggak selesaikan amalannya, sedangkan di perjanjiannya itu, kalau Dani menyelesaikan amalannya, dia mungkin bisa balas dendam. Tapi kalau nggak selesai," Tami ini belum sempat meneruskan kalimatnya, tiba-tiba di kepala Tami ini muncul lagi banyak sekali tulisan-tulisan puzzle, tapi berupa asap yang tersusun sendiri. Dan kalimatnya itu jelas. "Saya maunya dia gila atau mati. Kalau enggak, saya yang bakal mati." Tami diam, dadanya langsung sesek. Dia nggak langsung ngerti maksudnya waktu itu. Rika kaget, terus dia bilang, "Ya Allah Kak, astagfirullah. Terus gimana ini Kak? Ceritain aja ke ibunya atau ke Pak Ustadz biar bisa bantu." Tami waktu itu nggak mau, dia geleng-geleng kepala. "Aduh Dek, jangan, aku takut salah. Ini kan cuma yang aku rasakan, belum tentu benar juga." Dan nggak lama setelah itu, ibunya Dani keluar dari kamar sambil bawa selembar kertas. Wajah beliau itu bingung. Terus beliau ngomong ke Rika dan juga Tami, "Nok, iki apa ya, Nok? Kok ono tulisan ngene, ibu orang ngerti. Ini apa ya, Nak? Ada tulisan, tapi ibu nggak ngerti tulisan ini." Intinya ibunya Dani ngomong seperti itu, dan mereka semua itu langsung merinding. Rika itu berdiri, Tami juga mendekat pengen ngelihat tulisan itu. Jadi ada tulisan itu ditulis di atas kertas kecil, warnanya agak kecoklatan. Begitu Tami ngelihat sekilas, dia langsung tahu ini adalah amalan-amalan yang dijalani Dani, salah satunya. Jadi ada tulisan aneh di situ. Tulisan yang paling atas itu berbunyi Bismi 1000 kali. Jadi bukan Bismillah, tapi cuma Bismi. Dan itu ditulis berulang kali. Di bawahnya ada banyak rangkaian huruf Arab campur aksara Jawa. Tami nggak berani baca keras-keras, tapi beberapa kalimatnya itu kayak sebuah mantra yang dia nggak paham artinya. Dalam hati dia berpikir, setiap kali amalan-amalan nyeleneh seperti ini, itu cirinya pasti nggak menyertakan kalimat Allah. Dan akhirnya beberapa menit kemudian Pak Ustadz pun datang. Nah, ibunya Dani ini langsung ngasih kertas itu ke Pak Ustadz. Pak Ustadz membaca pelan, lalu beliau menghela nafas panjang. Terus Ustadz ini ngomong, "Astagfirullah Bu, ini amalan sesat ini Bu, ini bukan doa, tapi ini perjanjian. Tulisannya aja Arab, tapi ini maksudnya nggak seperti itu. Ini bukan meminta kepada Allah ini amalan sesat. Dia kemakan sama perbuatannya sendiri. Di sini tertulis jelas, barang siapa yang ingin membalas rasa sakitnya, maka lakukan amalan ini dengan puasa mutih 40 hari. Ibunya langsung nangis di situ. "Ya Allah Pak, jadi ini gimana Pak Ustadz?" Terus ibunya Dani ini sambil nangis, beliau menjelaskan, "Iya Pak, jujur Pak, Dani itu memang lagi puasa mutih dan saya tahu itu, tapi dia melakoninya itu cuma 2 minggu. Waktu itu dia tiba-tiba sakit, lehernya itu bengkak-bengkak, kayak gondongan gitu awalnya, sambil nunjuk ke arah Dani. Tapi akhirnya dia itu berhenti puasanya. Dan anehnya waktu berhenti itu dia masih sehat, cuma bengkak aja di bagian leher. Tapi selang seminggu kemudian malah langsung koma seperti ini. Pas dibawa ke rumah sakit katanya bukan gondongan, bukan kelenjar juga." Pak Ustadz pun mengangguk. Beliau seolah meyakini hal itu, dan beliau bilang, "Ya itulah Bu, itulah tipu daya jin yang seperti itu. Pada saat seseorang terikat perjanjian seperti itu, ya mereka akan diuji di tengah jalan. Kalau dia berhasil menuntaskan amalan, orang yang dituju itu bisa celaka. Tapi kalau dia gagal di tengah jalan, maka akibatnya balik ke dirinya sendiri." Jadi dalam kasus ini, Dani ini nggak menyelesaikan amalannya.
Jadi semua energi buruknya itu, energi negatifnya, dendam yang selama ini dia simpan, itu secara otomatis kembali ke tubuhnya sendiri. Nah, sontak ruangan itu jadi hening. Semua orang diam di situ. Ibunya Dani masih menangis terus. Beberapa tetangga ini juga mulai merapat ke ruang tamu. Waktu itu sudah hampir maghrib, dan setelah semuanya agak tenang, Tami dan Rika pamit pulang. Tapi perasaan Tami itu masih berat. Malamnya Tami benar-benar nggak bisa tidur. Sekitar jam 3 dini hari, dia baru sempat ketiduran sebentar. Nah, dalam tidurnya yang sebentar itulah Tami mimpi. Jadi dia itu berada di tengah hutan di lereng gunung, suasananya itu gelap, tapi dia ini masih bisa ngelihat ada sedikit cahaya di antara pepohonan. Pada saat itu dia jalan pelan, tiba-tiba ada suara bisikan dari belakang. Suaranya itu jelas banget didengar oleh Tami. Yang dia dengar waktu itu, "Udah, jangan ikut campur. Urusannya ini sudah diketahui, jangan coba-coba mengobati, kami nggak mau gagal. Kami akan ambil dia sekarang." Disitulah Tami langsung kebangun, jantungnya itu langsung deg-degan. Dia ngelihat jam, ternyata sudah hampir subuh, dan dia nggak berani tidur lagi. Tami nunggu adzan subuh, terus langsung ambil wudhu dan dia sholat. Waktu itu dia belum kepikiran bahwa mimpinya itu ada hubungannya dengan Dani. Dia cuma mikirnya, mungkin ini sekedar peringatan biasa. Tapi ternyata enggak. Siangnya, ketika Tami lagi ada di tempat gym, Rika itu kirim pesan lewat WA. Dia kirim foto Dani yang sedang dirawat di rumah sakit. Katanya ibunya itu mau mencoba pengobatan medis lagi. Tami menjawab singkat ke Rika, tapi di dalam hati Tami ini masih berharap Dani bisa sembuh. Tapi malam harinya setelah maghrib, Rika mengirim pesan lagi, dia mengabarkan bahwa Dani meninggal dunia. Memang masih misteri tentang kematian Dani, ada desas-desus yang mengatakan bahwa Dani ini kena penyakit yang umumnya diderita oleh para kaum homoseksual. Selain itu memang dia juga kena gangguan mistis yang dia sebabkan sendiri. Tami cuma bisa diam. Dia nggak nangis di momen itu, tapi dada itu rasanya sesek. Dalam hati dia akhirnya berpikir, ternyata mimpi yang dialami dia tadi malam itu adalah sebuah tanda. Dan ketika tahu Dani meninggal, Tami nggak berani melayat. Ada beberapa hal yang diyakini oleh Tami yang membuat dia nggak berani datang melayat. Dia nggak mau terjadi apa-apa dengan dirinya. Jadi dia cuma mendoakan Dani dari rumah, dan singkatnya sebulan setelah Dani meninggal itu, Tami mendengar kabar sahabat dekatnya Dani yang lain, namanya Tono, dia juga seorang gay. Tono ini tiba-tiba jatuh sakit setelah dia putus dari pasangannya yang sesama gay. Penyakitnya juga aneh, mirip dengan yang dialami Dani. Selain dia juga mengalami hal-hal mistis, yang jelas dia juga menderita penyakit kelamin menular seperti halnya para pelaku homoseksual pada umumnya. Dan 2 bulan kemudian, dia juga meninggal dunia. Dan 3 bulan setelah kejadian itu, Tami, Rika, dan Gofar ini diajak teman-teman ke kafe baru yang ada di Indramayu sana. Ownernya itu masih muda. Dan setelah mereka nonton live music, mereka duduk bareng dan ngobrol-ngobrol di situ. Si pemilik kafe ini cerita, kalau tempatnya itu sering ada gangguan. Jadi dia minta Tami untuk melihat dan ya sekalian ngasih saran atau membantu lah. Mereka duduk di situ sampai tengah malam, lampu ini sudah mulai banyak yang mati. Pada saat suasana sudah mulai tenang, tiba-tiba Rika itu nyenggol baunya Tami, terus dia bilang, "Kak, ingat nggak Kak waktu Dani pasang susu itu? Kasihan ya, kalau saja dia nggak ngelakuin itu mungkin nggak bakal seperti ini nasibnya." Tami belum sempat jawab, tapi di mata Tami dia ngeliat di belakang Rika persis, itu samar-samar terlihat sosoknya Dani ada di situ. Wajah Dani pucat, matanya sayu. Tiba-tiba tangan kanan Tami itu nutup mulutnya sendiri. Jadi tangan kiri itu menunjuk ke arah Rika. Seolah dia ini pengen nyuruh Rika untuk berhenti ngomong. Sudah nggak usah bahas Dani lagi. Tami nggak sadar, tapi tubuh Tami itu bereaksi sendiri. Dalam hatinya dia ngerasakan lagi rasa sedih yang dulu. Rasa penyesalan yang dalam banget. Terus muncul lagi gambar-gambar yang sama seperti dulu. Posisi Dani jongkok, telanjang, diikat tali, dan di belakangnya ada sosok hitam besar. Tapi kali itu sosok hitam ini mencambuk seluruh tubuh Dani. Nah, tiba-tiba mata Tami itu terpejam dan dia ngomong sesuatu. "Tolong kirim aku doa. Tolong kirim aku doa. Kalian jangan pernah sekalipun tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Ini aku takut di sini. Sumpah aku takut. Aku takut kalau aku nggak sholat. Selama ini aku nggak sholat." Nah, setelah itu Tami tersentak dan langsung nangis seketika. Semua orang yang ada di sana ini diam dan mereka saling pandang. Tami langsung ngomong ke Rika, "Udah dek, jangan bahas Dani lagi ya, minta tolong. Setiap kita bahas, dia tuh kayak makin menyesal." Dan singkatnya, setelah itu mereka semua membacakan Al-Fatihah untuk Dani.
dan setelah itu mereka pulang. Waktu pun berjalan, tanggal 26 Agustus tahun 2020 mereka kembali ketemuan dan ngumpul di kafe yang lain. Di situ ada Rika, Gofar, dan ada teman-teman yang lain. Dan setelah nonton acara live music itu, mereka ngobrol-ngobrol seperti biasa. Dan seperti kebiasaan teman-teman itu pasti minta Tami untuk cerita-cerita hal-hal yang aneh yang pernah dia alami. Awalnya Tami nolak, tapi lama-lama obrolan ini berbelok lagi ke arah kisah Dani. Semua akhirnya jadi serius untuk mendengarkan. Dan sekitar beberapa menit kemudian setelah nama Dani ini disebut, pandangan Tami itu langsung berubah. Jadi di depan Tami persis ini jelas banget terlihat ada sosok Dani di situ. Tapi yang dia lihat, tubuh Dani itu sudah nggak utuh. Kulitnya sudah robek di beberapa bagian. Dia ngelihat Tami terus dan dia bilang, "Tolong, Mbak, tolong." Nah, belum sempat Tami jawab, sosok itu tiba-tiba tersentak ke belakang kayak Dani ini ditarik sesuatu. Tami ngelihat di situ ada tangan besar yang terlihat, terus seluruh badan dari si sosok ini itu bulunya hitam semua dengan kuku-kuku panjang yang mencekram pundaknya Dani. Disitulah Tami langsung pingsan. Dan kata teman-teman, ketika Tami ini pingsan, Reza, teman yang lain itu, dia duduk di sebelah Tami, tiba-tiba dia kerasukan. Dan suara Reza itu langsung berubah jadi berat, dia teriak keras. "Ah, inilah akibatnya, ini akibatnya." Rika di situ langsung panik ketika ngelihat Tami yang pingsan dan Reza yang kerasukan. Akhirnya di situ spontan mereka langsung telepon Pak Ustadz yang biasa membantu mereka. Dan setelah Ustadz ini datang dan membacakan doa, barulah di situ Reza sadar. Begitu sadar, dia bilang bahwa sebelum Reza kerasukan itu Reza sempat ngelihat ada makhluk besar yang bulunya hitam, matanya merah, lidahnya juga panjang dan giginya itu taringnya panjang. Rambutnya juga acak-acakan, kupingnya juga panjang. Dan di tangannya itu ada semacam cambuk api. Dan sejak kejadian itu, Tami jadi takut untuk cerita ke orang lain karena setiap kali nama Dani ini dibahas, itu pasti ada kejadian aneh. Dan setelah mengalami kejadian-kejadian ini, Tami hanya bisa menyimpulkan apapun masalah hidup kita, seberat apapun itu, jangan pernah lari ke jalan yang salah. Jangan pernah minta tolong kepada bangsa jin ataupun dukun. Semua jalan yang bukan dari Tuhan ini akan berujung penyesalan. Dan pada akhirnya, kisah ini mengingatkan kita bahwa hidup selalu menawarkan dua arah. Jalan yang menjaga martabat diri atau jalan yang perlahan membawa kita pada kehancuran. Bukan semata tentang siapa kita, tapi tentang pilihan dan juga lingkungan yang kita biarkan membentuk diri kita. Ketika seseorang jauh dari nilai kebaikan, tenggelam dalam hawa nafsunya dan mencari pelarian yang salah, maka disitulah pintu kesesatan terbuka. Semoga kita semua, anak-anak kita, dijauhkan dari pergaulan yang merusak, perilaku yang menyimpang, yang menyalahi fitrah, dan godaan yang menyeret pada dosa. Kembali kepada Allah karena hanya Allah yang mampu menjaga hati, menuntun langkah kita, dan menyelamatkan manusia dari jalan yang membawa penyesalan. Dani sudah membuktikan itu dengan nyawanya sendiri. Dan Tami melihat sendiri bagaimana jiwa Dani tersiksa sampai sekarang. Dan semoga cerita ini jadi pengingat untuk siapapun yang nonton tayangan ini, ketika kamu merasa terpuruk, kembalilah kepada Tuhanmu. Karena hanya Dia satu-satunya tempat berlindung yang gak akan menagih perjanjian. Di dalam Islam, Allah sudah mengingatkan bahwa siapapun yang mencari pertolongan kepada selain Allah, maka dia sedang membuka pintu kebinasaan untuk dirinya sendiri. Dan itulah sebabnya, kalau kita sedang galau, kecewa, atau merasa hidup gak adil, jangan mencari pertolongan ke arah yang lain. Kembalilah kepada Allah, perbaiki sholat, perbanyak zikir, dan juga sabar. Cari lingkungan pergaulan yang positif. Karena dengan sabar dan doa, Allah akan kasih jalan keluar yang baik. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.